Kali ini saya ingin sekali membahas perihal sikap kita sebagai seorang eksekutif di organisasi pada saat kita menghadapi kegagalan dari proses rekrutmen. Apa saja yang harus kita miliki? Halo, saya Firly dari Ardeno Konsultan dan pada kesempatan kali ini saya ingin sekali membahas perihal sikap kita sebagai seorang eksekutif di organisasi pada saat kita menghadapi kegagalan dari proses rekrutmen. Apa saja yang harus kita miliki? Pertama adalah kita harus menerima bahwa itu adalah bentuk dari kegagalan. Itu adalah bentuk dari keputusan kita yang kurang tepat. Kenapa kita harus menerima? Karena apabila kita tidak menerima, dampak negatif dari kegagalan tersebut itu akan terus berakumulasi seperti halnya bola salju. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menerima kegagalan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, solusinya seperti apa? Maka solusi yang harus kita lakukan adalah kita bisa melakukan rotasi, kita bisa melakukan demosi, atau kita bisa melakukan pemutusan hubungan kerja. Dari pengalaman saya sebagai seorang profesional, Bapak dan Ibu, memang agak sulit untuk kita bisa mendapatkan pemahaman yang utuh terkait dengan kinerja individu kalau masa probationnya memang hanya 3 bulan. Sehingga kembali kepada kebijakan organisasi, apakah mau dibuat kontrak 6 bulan atau bagaimana itu dikembalikan. Tetapi memang agak sulit kalau dalam waktu 3 bulan kita bisa melihat bahwa orang itu betul-betul bisa bekerja dan sesuai dengan organisasi kita atau sesuai dengan tuntutan dalam pekerjaan kita. Ya, jadi yang kedua adalah melakukan itu. Tetapi pada saat kita melakukan pemindahan, rotasi, mutasi atau pemutusan hubungan kerja, paradigma yang harus kita miliki adalah Bapak dan Ibu, ketika orang ini meninggalkan pekerjaannya, walaupun mungkin hanya sekian bulan, gitu ya, katakanlah 3 bulan, gitu kan, itu sebetulnya orang ini sudah meninggalkan permasalahan. Dalam tanda kutip, piring kotor yang dia tinggalkan. Dan piring kotor ini, ya mau tidak mau, suka dan tidak suka, entah itu kolega, entah itu unit kerjanya, entah itu departemennya, entah itu atasannya, entah itu perusahaan yang harus menanggung akibat dari piring kotor ini. Dengan kata lain, yang harus mencuci piring kotor ini adalah orang-orang yang ditinggalkan oleh orang ini. Ya, itu yang paradigma. Jadi jangan berharap bahwa ketika orang itu pindah atau keluar dari organisasi bahwa tidak ada masalah. Pasti akan ada masalah yang ditinggalkan oleh orang tersebut. Ya. Yang ketiga adalah yang harus kita pahami, kalau seseorang itu memiliki kinerja yang kurang baik, itu bukan berarti bahwa orang itu tidak bisa bekerja. Saya ulangi lagi ya, kalau kita menghadapi karyawan yang memiliki kinerja yang kurang baik, bukan berarti orang itu tidak bisa bekerja. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena untuk menunjukkan kinerja yang baik, dia butuh suatu environment. Apa yang ada di dalam environment itu? Itu apakah itu sistem, prosedur, SOP? Apakah itu dukungan dari atasan? Apakah itu kewenangan? Apakah itu keleluasaan? Apakah itu dukungan atau support alat kerja dan sebagainya? Itu yang dia butuhkan. Jadi pada saat orang itu tidak berkinerja dengan baik gitu ya, walaupun kita dalam proses seleksi sudah melakukan seleksi secara tepat gitu ya, bisa jadi karena kita tidak menciptakan environment atau sistem di dalam organisasi yang mendukung dia untuk berkinerja dengan baik. Itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah Bapak Ibu, apapun posisinya, apapun dimanapun kotak di dalam suatu desain atau suatu struktur organisasi, yang harus kita pahami adalah struktur organisasi itu pada dasarnya adalah representasi dari proses bisnis. Sehingga sebagai seorang eksekutif, kita harus paham bahwa keputusan terkait dengan rekrutmen itu bukan berarti keputusan yang sepele, justru keputusan yang sangat penting. Kenapa? Karena kegagalan di dalam satu kotak di dalam struktur organisasi itu akan punya impact, punya dampak, punya efek domino terhadap proses kerja di tempat yang lain, di kotak yang lain, di fungsi yang lain, di departemen yang lain, di divisi yang lain, gitu kan? Atau bahkan mungkin langsung berkaitan langsung dengan
customer. Sehingga Bapak Ibu sebagai seorang eksekutif, semua kotak di dalam organisasi itu menjadi sangat penting. Sehingga keputusan kita terkait dengan manusia di setiap kotak itu menjadi sangat-sangat penting. Ini yang harus kita pahami. Ini yang harus kita telaah. Ini yang harus kita internalisasikan di dalam diri kita sebagai seorang eksekutif di organisasi. Oke, yang kelima adalah pada saat kita memberikan atau menempatkan orang baru di dalam satu posisi yang baru di organisasi, kita harus memastikan bahwa posisi ini adalah posisi yang mapan. Apa definisi mapan itu? Saya memahami kalau kemudian di dalam proses restrukturisasi, organisasi menyusun suatu kotak baru, gitu ya, kemudian merekrut orang baru untuk mengisi posisi tersebut. Tidak salah, gitu ya. Tetapi apakah posisi ini mapan? Itu pertanyaan saya. Kemapanan itu ditentukan oleh apa? Gitu ya. Pastikan bahwa ini bukan posisi yang coba-coba. Pastikan bahwa posisi ini memang ada di dalam proses bisnis organisasi. Pastikan apa yang menjadi target, apa yang menjadi output dari posisi ini itu jelas. Pastikan apa yang menjadi batasan kewenangan di dalam posisi ini itu semua jelas. Pastikan bahwa prosedurnya juga jelas. Kenapa? Bapak Ibu, ketika kita merekrut orang dari luar, dia akan butuh waktu lebih panjang untuk dia bisa menyesuaikan diri dengan yang namanya kultur, dengan yang namanya nilai-nilai organisasi, dengan orang-orang, dengan para pengambil keputusan di dalam organisasi. Dan yang kelima adalah kita harus memastikan bahwa posisi yang diisi oleh orang baru tersebut itu adalah posisi yang mapan. Apa yang disebut dengan posisi yang mapan? Satu, posisi tersebut memang dibutuhkan di organisasi. Posisi tersebut memang ada di dalam konteks diagram atau di dalam proses bisnis organisasi. Posisi tersebut sudah jelas mengenai output yang diharapkan dari posisi itu. Posisi itu sudah jelas kontribusinya apa, posisi itu sudah jelas batasan wewenang dalam pengambilan keputusannya seperti apa, seluas apa dan sedalam apa, gitu ya. Itu yang harus clear, itu untuk memastikan bahwa posisi-posisi itu mapan, prosedur, kebijakan dan sebagainya. Jadi kita bicara sistem di organisasi. Sistem di organisasi yang memastikan bahwa posisi itu mapan. Jangan kita membuat suatu posisi baru yang belum mapan, kemudian kita mengambil orang baru untuk mengisi posisi tersebut. Kenapa saya mengatakan demikian? Bapak Ibu, orang baru itu akan butuh waktu yang lebih lama untuk dia bisa beradaptasi dengan organisasi, untuk dia bisa mengenal para pengambil keputusan di organisasi, untuk dia bisa mempunyai sense of business-nya organisasi, untuk dia bisa memahami budaya, kultur, nilai-nilai di dalam organisasi. Jadi dia akan butuh waktu lebih lama lagi untuk itu. Gitu ya. Jadi kalau seandainya posisinya belum mapan, alangkah lebih baik kalau kita mengisinya adalah dari orang di dalam internal organisasi sendiri. Karena orang internal itu sudah memahami budaya, memahami siapa menjadi stakeholder, siapa yang mengambil keputusan-keputusan penting yang terkait dengan posisi itu, gitu kan. Dia sudah bisa lebih menempatkan diri di dalam organisasi. Baik, demikian dari saya terkait dengan sikap dasar kita sebagai seorang eksekutif pada saat kita menghadapi kegagalan dari proses rekrutmen. Semoga bermanfaat dan kita bertemu lagi di dalam tayangan-tayangan yang berikutnya. Terima kasih. Salam.